wabarakatuh. Pada video kali ini saya Muhammad Abid Maulana akan membahas fenomena trust dan distrust warga negara terhadap pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Baik, kita mulai pembahasannya kawan-kawan, dan tentu ini tidak asing lagi bagi kawan-kawan sekalian. Akhir-akhir ini setelah mewabahnya COVID-19 memunculkan banyak sekali perbincangan yang mengundang tanya serta berbagai macam persoalan terhadapnya. Virus yang pertama kali muncul di Wuhan dengan begitu cepatnya menyebar ke berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia. Ribuan orang telah terpapar oleh virus ini, beberapa di antaranya bahkan kehilangan nyawa, hingga mengakibatkan angka kematian yang begitu tinggi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Oleh karenanya, virus ini sangatlah berbahaya dan tidak hanya mematikan manusia, tapi juga kita ketahui virus ini mampu mematikan kemanusiaan, selain itu juga mampu mematikan perekonomian. Dan tentu ini menjadi tanggung jawab yang besar bagi pemerintah dalam mengatasi pandemi ini. Selain itu, kesadaran masyarakat juga penting dalam mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Yang terpenting, antara masyarakat dan pemerintah mesti bekerja sama dalam mengatasi pandemi ini. Namun sudah semestinya lah pemerintah yang harus bertanggung jawab penuh dalam hal ini, sebab jika tidak, apa gunanya keberadaan pemerintah dalam suatu negara. Di Indonesia sendiri, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi virus ini. Juga berbagai macam kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, diantaranya memunculkan banyak fenomena di tengah masyarakat. Salah satunya adalah fenomena trust dan distrust, atau fenomena kepercayaan dan ketidakpercayaan warga negara terhadap pemerintah. Lalu bagaimana dalam perspektif HAM itu sendiri? Menurut saya dalam perspektif HAM sendiri itu sah-sah saja, sebab setiap individu memiliki hak untuk percaya dan hak untuk tidak percaya. Yang menjadi pertanyaan besar, apa yang mengakibatkan hal ini bisa terjadi? Mengapa bisa ada yang percaya dan ada yang tidak percaya? Itu bisa terjadi karena setiap orang memiliki pendapat dan pemikiran yang berbeda, bergantung pada informasi yang mereka terima. Dan informasi inilah yang membentuk kepercayaan pada diri seseorang. Pengelolaan informasi sangatlah penting dalam hal ini, sebab informasi yang benar akan melahirkan kepercayaan yang benar. Begitupun sebaliknya, informasi yang keliru tentu akan melahirkan kepercayaan yang keliru pula. Dan juga apalagi tindakan seseorang bergantung pada apa yang mereka percayai atau apa yang mereka anggap benar. Dan sebagian besar dari kita tentu hidup berdasarkan asumsi yang kita bangun sendiri. Lalu bagaimana tindakan mereka yang percaya? Bagi mereka yang percaya terhadap pemerintah adalah mereka yang memiliki anggapan bahwa pemerintah sudah mengambil langkah tepat dan kebijakan yang baik dalam menangani kasus pandemi ini. Sedangkan mereka yang menolak percaya terhadap pemerintah adalah mereka yang memiliki penilaian yang buruk terhadap pemerintah dalam mengatasi kasus pandemi yang terjadi sekarang ini. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa kepercayaan itu melahirkan sebuah tindakan, dan tentu mereka yang percaya terhadap pemerintah tentu tindakan mereka sesuai dengan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan biasanya mereka yang percaya adalah mereka yang perekonomiannya lebih tinggi daripada angka kematian COVID-19 ini. Sementara mereka yang menolak percaya tentu mengambil tindakan sendiri-sendiri dalam menangani pandemi ini. Sebagai contoh, pemerintah telah menetapkan kebijakan agar di rumah saja, namun masih ada yang berkeliaran di luar sana. Semua ini terjadi karena tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah dan tidak adanya jaminan dari pemerintah. Maka dari itu mereka harus keluar untuk bekerja hanya karena tangisan perut anak-anak mereka jauh lebih keras ketimbang instruksi yang dilontarkan oleh pemerintah. Lalu selanjutnya, bagaimana menanggapi soal tersebut? Menurut saya kembali kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah seharusnya mengelola informasi dengan baik, dan dari informasi itulah pemerintah menghadirkan solusi yang baik pula. Lalu kemudian melakukan sosialisasi, memperbaiki komunikasi, dan memberikan edukasi serta menjunjung tinggi hak asasi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Abid Maulana, semoga kita bisa menua bersama.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.